Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ajeng Ayu Ratnaningsih dari kelas K Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linier berganda serta uji asumsi klasik menggunakan data time series dengan SPSS. Lalu inilah data dari time series, yaitu ini Y sama dengan mobil penumpang baru terjual ribuan tidak disesuaikan musiman. Lalu X2 yaitu mobil baru indeks harga konsumen tahun 1967 adalah 100 tidak disesuaikan secara musiman. Lalu X3 indeks harga konsumen semua item, semua konsumen perkotaan 1967 sama dengan 100 tidak disesuaikan secara musiman. X4 personal disposable income atau PDI miliaran dolar tidak disesuaikan dengan variasi musim. Lalu X5 suku bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung dan X6-nya tenaga kerja sipil yang dipekerjakan ribuan tidak disesuaikan untuk variasi musiman. Jadi ini adalah data permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Jadi datanya adalah sebagai berikut tahun 1971 hingga 1986. Seperti ini datanya. Kita akan pindah ke SPSS. Baik, jadi ini adalah data yang sudah saya copy tadi dari Excel time series tadi. Saya copy ke SPSS. Lalu di sini saya akan klik di variable view-nya. Ini ya, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Y mobil baru terjual, X1 mobil baru, X2 indeks harga konsumen, X3-nya adalah personal disposable income, X4-nya suku bunga, lalu X5-nya tenaga kerja. Di sini desimalnya menyesuaikan, di sini saya ada 0, 1, 1, 1, 2, serta 0. Lalu di sini saya akan mencari regresi linear bergandanya dengan cara klik analis, lalu klik regresi, klik linear. Baik, setelah dengan proses klik regresi tadi, akan muncul data seperti ini, dan sebelumnya uji asumsi klasik itu ada 4 kriteria, yaitu uji normalitas, kedua uji multikolerialitas, ketiga adalah uji heteroskedastisitas, serta keempat uji autokolerasi. Pertama-tama di sini saya akan mencari uji normalitas dengan cara mengecek pada bagian ini. Pada bagian ini, di sini indikator penilaian pada grafik normal, probabilitas plot dengan dugaan terjadi normalitas apabila data dikatakan terdistribusi normal. Jika data menyebar di sekitar diagonal mengikuti arah garis diagonal, maka tidak terjadi apabila data menyebar jauh dari diagonal, tidak mengikuti arah garis diagonal. Lalu di data ini, probability plotnya sendiri terdistribusi secara diagonal sehingga dikatakan terjadi normalitas atau lolos uji normalitas. Seperti itu, jadi kita akan ke uji multikoleritas. Selanjutnya di sini kita akan cek di tabel koefisien. Di tabel koefisien ini dapat dilihat di tabel koefisien dengan melihat nilai toleransi dan nilai VIF.
dapat dikatakan multikolerialitas apabila nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Tidak terjadi multikolerialitas jika nilai toleransi lebih dari 10% atau 0,1. Kita lihat di tabel ini. Di tabel ini nampak di suku bunga ya, nilai toleransinya itu lebih dari 0,10. Lalu sehingga pada tabel X2-nya terjadi multikolerialitas. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ke uji heteroskedasitas, dapat dilihat pada tabel SC pilot. Sebentar, tabel SC pilot. Oh, scatter pilot ya, ini scatter pilot. Di sini terjadi ya, uji heteroskedasitas itu terjadi apabila ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola teratur dan bergelombang. Sedangkan apabila tidak terjadi uji heteroskedasitas, itu tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas DH dan di bawah angka 10 pada sumbu Y karena polanya tidak menyebar. Kalau dari tabel ini kita dapat melihat polanya itu tidak menyebar ya. Jadi ini terjadi heteroskedasitas. Baik, selanjutnya kita akan mencari uji autokolerasi, yaitu menggunakan nilai Durbin-Watson. Di sini adalah tabel dari Durbin-Watson, yaitu nilai DU dicari pada distribusi tabel Durbin berdasarkan nilai K, yaitu jumlah variabel, dan X, yaitu jumlah data dengan signifikan 5%. Jadi di sini adalah K-nya itu jumlah variabelnya adalah 5. Lalu X-nya jumlah data dengan signifikan 5%-nya adalah 16. Jadi akan seperti ini. Maka nilai DU yaitu dengan cara rumusnya adalah 4 min DU. Di sini 4. Lalu untuk DU-nya kita lihat pada tabel K, yaitu ini ya, tabel K. Lalu pada tabel nomor 16 kita lihat, yaitu ini 2,1567. Jadi 4 DU dikurangi 2,1567, yaitu hasilnya 1,8433. Lalu nilai Durbin-Watson pada tabel tersebut adalah 1,544. Oleh karena itu, nilai DU lebih dari nilai DW. Lalu untuk nilai DW sendiri kurang dari nilai DU, yaitu 4 min DU, yaitu 1,8433. Di sini terjadi distribusi autokoleransi dengan nilai Durbin-Watson yang tidak berada di antara DU. Ini adalah kesimpulannya dari tabel di atas tadi, dari hasil yang kita hitung. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai uji T, yaitu dengan dapat dilihat pada tabel koefisien. Ini adalah tabel koefisien dengan melihat nilai signifikannya. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel independennya berpengaruh secara signifikan pada variabel dependen. Jadi kita lihat dari tabel signifikannya di sini dapat dilihat untuk indeks harga konsumennya adalah 0,028, kurang dari 0,05, maka variabel independennya berpengaruh secara signifikan
signifikan pada variabel dependen. Lalu untuk tabel signifikan lainnya seperti konstan, personal disposable income, suku bunga serta tenaga kerja dapat dilihat di sini lebih dari 0,05, maka variabel independennya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi seperti itu untuk uji T. Lalu kita ke uji F. Uji F kita dapat lihat pada tabel ANOVA ya. Di sini kita lihat pada tabel signifikannya yaitu 0,003. Ini dengan nilai tersebut berarti kurang dari 0,05, maka variabel X1 hingga X5 berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya. Jadi seperti itulah rangkaian menghitung regresi linear berganda dan uji asumsi klasik menggunakan data time series dengan SPSS yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah atau kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.